家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battletoad Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berlanjut dengan kemunculan para prajurit Taiksu yang membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa sosok yang menyerangnya sebelumnya adalah para prajurit Taiksu. Xiaoyan tanpa sadar bergumam mengapa para prajurit Taiksu berada di sini. Setelah tiba di alam iblis keabadian kuno, Xiaoyan belum pernah menemukan atau melihat sosok-sosok Taiksu. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan khawatir sebagian besar dari mereka datang untuk Xiaoyan. Mungkinkah lokasi Xiaoyan telah terungkap dan mereka berasal dari nomor 6? Xiaoyan memandang ke arah para prajurit Taiksu yang pada saat ini yang tampak sedang melihat selip batu giok. Selip batu giok ini masih mengeluarkan suara samar. Cahaya biru redup juga membuat para prajurit Taiksu yang lainnya seketika ragu-ragu. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa orang ini tidak berada di sini. Jika mereka telah menemukan orang tersebut, maka selip batu giok ini akan berubah. Jika begitu permasalahannya, maka orang ini pasti tidak ada di sini. Oleh karena itu, sebaiknya mereka pada saat ini pergi. Mereka tidak perlu lagi membuang banyak waktu di sini dan mereka harus bergegas. Para prajurit Taiksu lainnya pada saat ini mengangguk dan berbalik bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini Xiaoyan yang memegang pilar Tianjun segera menghantamkannya ke arah para prajurit Taiksu. Pilar Tianjun yang sangat besar ini mengejutkan semua prajurit Taiksu. Mereka semua bergegas menghindarinya dan salah seorang di antara mereka berteriak bahwa orang ini benar-benar mencari kematian. Ia hanyalah sampah alam iblis keabadian kuno dan ia benar-benar berani bertindak menyerang. Tampak terlihat jelas bahwa orang-orang Taiksu ini tidak mengenali Xiaoyan. Namun meskipun begitu, mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berani melawan dan memprovokasi mereka. Setelah berhasil menghindar, sosok-sosok ini berhenti sebelum akhirnya berubah menjadi kilatan pelangi. Mereka pada saat ini langsung menuju menyerang ke arah Xiaoyan. Di tangan masing-masing prajurit Taiksu, Void God Armor seketika berubah menjadi senjata yang berbeda. Menghadapi Xiaoyan yang tingginya puluhan ribu meter di depan mereka, sepertinya mereka pada saat ini tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bergumam di dalam hatinya, apakah mereka berada di sini karena Xiaoyan atau tidak? Mereka semua harus mokat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah mengingat orang-orang Taiksu yang menyerang ke Senshi. Sekarang Xiaoyan telah menjadi semakin kuat dan selama Xiaoyan bertemu dengan orang-orang Taiksu, tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkan mereka pergi. Begitu beberapa sosok mendekati Xiaoyan, Xiaoyan pada akhirnya kembali mencabut pilar Tianjun dan menyapunya dengan keras. Area yang ditutupi oleh pilar Tianjun ini sangat besar dan secara alami tidak dapat dibayangkan. Pada saat ini sosok-sosok Taiksu tampak seperti lalat terbang dan mereka benar-benar langsung tersapu. Sosok-sosok lainnya pada saat ini berteriak dengan marah, sebaiknya mereka dengan cepat memberi orang ini pelajaran. Selanjutnya mereka pada saat ini mengangguk dan mereka segera merubah segel di tangan masing-masing. Satu demi satu cahaya menyilaukan keluar dari kristal merah di dada masing-masing dan beberapa berkas cahaya meledak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sudah tidak asing lagi dengan trik ini karena ini merupakan sinar pemusnahan. Begitu berkas cahaya ini menerpa tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Ketika para prajurit Taiksu mencari keberadaan Xiaoyan, sesosok tubuh pada saat ini muncul dalam sekejap. Kepalan tangan yang terkepal pada saat ini seketika dilepaskan oleh Xiaoyan. Ledakan keras pada saat ini seketika terjadi. Sosok-sosok yang tersisa pada saat ini menoleh dan hendak mengincar keberadaan Xiaoyan. Namun sosok Xiaoyan kembali menghilang dengan kecepatan yang sangat gokil.
Beberapa orang yang bereaksi dengan cepat pada saat ini berusaha untuk melakukan penyesuaian. Begitu Xiaoyan muncul, tinju Xiaoyan kembali bertabrakan dengan keras. Meskipun mereka menggunakan Void Guard Armor, mereka pada saat ini masih kesulitan menahan pukulan Xiaoyan. Banyak sosok pada saat ini terlempar mundur setelah menerima hantaman dari Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak berdiam diri dan Xiaoyan lanjut mengambil beberapa langkah berturut-turut. Xiaoyan tanpa banyak bacot lagi mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Setelah pertarungan singkat ini, Xiaoyan secara kasar mengetahui kekuatan para prajurit Taishu ini. Meskipun mereka lebih kuat daripada yang ditemui di alam sejati Xuanyin, mereka tidak bisa melawan kekuatan di tingkat keabadian dewa. Bayangan kokoh pada saat ini segera menyelimuti langit dan mulai segera menghancurkan beberapa sosok yang berusaha menahan. Semua sosok Taishu pada saat ini berusaha untuk membalas serangan dari Xiaoyan. Namun meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, kekuatan Xiaoyan terlalu kuat dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika para prajurit Taishu dihancurkan oleh Xiaoyan, mereka pada saat ini juga masih belum mokat. Bagaimanapun Void Guard Armor di tubuh mereka masih sangat kuat. Void Guard Armor ini benar-benar melindungi hidup mereka di bawah serangan kuat Xiaoyan. Mereka juga pada saat ini tanpa rasa takut segera mengeluarkan senjata terlarang mereka masing-masing. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa pilar Tianjun ini masih terlalu besar. Xiaoyan pikir benda ini akan bisa berubah bentuk, tetapi sayangnya Xiaoyan masih belum tahu bagaimana cara mengendalikannya. Pilar Tianjun adalah senjata milik dewa asli dan senjata Xiaoyan adalah pedang berat misterius. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan tubuh Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke ukuran normal. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan pedang berat misterius segera muncul. Menghadapi para prajurit Taishu, Xiaoyan kembali terguncang dan segera melesat ke arah mereka. Xiaoyan langsung melakukan 3 tebasan Qiangqiu dan bayangan cahaya melesat dengan api dan guntur yang mengerikan. Kekuatannya begitu menakjubkan sehingga para prajurit Taishu segera mengambil tindakan untuk melawan. Setelah Xiaoyan mengayunkan lesatan serangannya 3 kali, Xiaoyan segera kembali berubah menjadi ukuran puluhan ribu meter. Telapak tangannya tiba-tiba terulur ke depan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik menggenggam matahari dan bulan di tangan. Area yang ditutupi oleh lengan Xiaoyan ini benar-benar sangat luas dan orang-orang Taishu bahkan tidak sempat bereaksi. Di mata mereka sepertinya ada 5 puncak gunung yang menutup langit dan matahari. Selanjutnya ketika 5 jari Xiaoyan ini menyatu, ledakan juga terjadi. Momentum besar yang mengejutkan semua orang pada saat ini benar-benar seketika menyebar. Setelah pertempuran dimulai, sebagian besar orang kuat yang mengikuti Taishu menerobos sebelumnya pada saat ini mulai berbalik. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tampaknya tidak ingin lagi mendapatkan keberuntungan karena yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa masing-masing. 4 sosok yang sebelumnya bersama dengan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak lagi memutuskan untuk berdiam diri. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini telapak tangan raksasa Xiaoyan mulai menghilang. Sosok Taishu juga perlahan-lahan muncul dan tepat ketika mereka menstabilkan tubuh dan hendak melawan, sebuah teratai yang indah seketika tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiaoyan segera mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame yang langsung dilesatkan ke arah mereka. Nyala api ini tampak kokoh dan indah dan prajurit Taishu pada saat ini tidak lagi memiliki waktu untuk bereaksi. Mereka segera diselimuti oleh teratai api yang meledak dengan nyala api yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan ini juga seakan membuat seluruh ruang bergetar sehingga beberapa di antara mereka yang cukup berani untuk tetap berada di dalam pertempuran memutuskan untuk pergi. Pada saat ini benar-benar tidak ada orang kuat yang menyaksikan pertempuran antara Xiaoyan dengan para prajurit Taishu. Tidak ada satu orang pun yang mau terpengaruh karena jika mereka kehilangan nyawa di sini, pada akhirnya semua yang telah mereka lakukan selama ini benar-benar sia-sia.
Terlebih lagi untuk mencapai kekuatan mereka pada saat ini, mereka membutuhkan waktu yang begitu lama. Kebanyakan sosok yang memasuki tempat ini adalah sosok dengan kekuatan langkah ketujuh keabadian kaisar ke atas. Tentu saja mereka tidak ingin mempertaruhkan kekuatan mereka yang telah mereka pupuk sejak kecil. Sementara itu di pusat benturan, nyala api yang indah pada saat ini menyapu dengan ganas seolah-olah akan membakar segalanya menjadi abu. Xiaoyan tidak berhenti di sini tetapi segera melangkah maju dan segera melesatkan kekuatan pedang berat misterius. Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa Void Guard Armor yang mereka miliki jelas telah ditingkatkan. Ini lebih kuat daripada sebelumnya dan Xiaoyan tidak bisa membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk bernafas. Segera setelah itu jeritan melengking segera datang dari lautan api. Nyala api Xiaoyan ini benar-benar menghancurkan Void Guard Armor di tubuh mereka. Mata orang-orang ini juga dipenuhi dengan ketakutan sebelum akhirnya mereka dihantam oleh pedang berat misterius dengan keras. Xiaoyan benar-benar menghabisi para prajurit Taiksu dengan begitu mudahnya. Xiaoyan juga menghancurkan mereka hingga menjadi abu dan begitu jiwa-jiwa mereka berterbangan. Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam bendera penekan jiwa. Hanya satu sosok terkuat dari Taiksu yang pada saat ini tidak dihancurkan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini telah terluka parah. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengulurkan lengannya dan menggenggam kelapa sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk melesatkan kekuatan spiritual dan melakukan pencarian jiwa. Xiaoyan pada saat ini bergumam apakah karena Xiaoyan telah memeriksa token ramuan beracun yang dipercayakan oleh nomor 6 maka posisi Xiaoyan terungkap. Xiaoyan lanjut mengerutkan kening dan kembali berpikir bahwa yang jelas yang dilakukan oleh Xiaoyan adalah sebelum Xiaoyan mengeluarkannya dari batu giok. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritual Xiaoyan untuk mendeteksinya. Xiaoyan tidak menemukan adanya keanehan apapun, tetapi pada akhirnya kelompok Taiksu bisa datang ke sini tanpa alasan. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan berniat untuk segera mencari jiwa makhluk Taiksu ini. Namun begitu kekuatan spiritual Xiaoyan mengalir, Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan kening. Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Secara naluriah Xiaoyan pada saat ini mundur untuk menghindarinya. Namun meskipun Xiaoyan berhasil melesat mundur pada saat ini, beberapa paku tajam tiba-tiba keluar dari tubuh pria Taiksu. Beberapa paku ini mampu menembus tubuh Xiaoyan dan meskipun Xiaoyan bereaksi dengan cepat, tubuh Xiaoyan masih tertusuk beberapa lubang berdarah. Daging dan darah yang tertusuk pada saat ini tampak dipenuhi dengan racun hitam yang menyebar dengan cepat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan Xiaoyan sedikit khawatir. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan diplot oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan beberapa pil pemecah racun Tianling dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Efek obat yang kuat segera meleleh di tubuh Xiaoyan untuk melawan racun yang baru saja memasuki tubuh Xiaoyan. Namun di saat Xiaoyan sedang khawatir, tiba-tiba pil racun yang selalu ada di dantiannya mulai bereaksi dengan aneh. Pil beracun ini berputar terus-menerus di tubuh Xiaoyan dan tiba-tiba racun hitam yang merangsak masuk seketika diserap oleh pil racun di dantian Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut tetapi juga gembira ketika bergumam bahwa pil ini benar-benar memiliki efek yang seperti itu. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa pil beracun yang dikondensasi dari racun Ningyao ke dalam tubuhnya oleh pria jelek sebelumnya begitu ajaib. Setelah racunnya berhasil dihilangkan, Xiaoyan pada akhirnya menatap tajam ke arah sosok Taiksu di hadapannya. Meskipun wajah Taiksu ini berlumuran darah, tidak ada rasa takut di kedalaman matanya. Xiaoyan pun kembali menarik keluar pedang berat misterius dan menghantamkannya ke arah sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain, makhluk Taiksu yang tersisa ini benar-benar dipenuhi dengan tekad di matanya. Sosoknya dalam keadaan linglung pada saat ini segera melesat dengan gila ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata, sosoknya pada saat ini langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan penghancuran diri ini juga semuanya dituangkan kepada tubuh Xiaoyan.
Tiba-tiba Xiaoyan terbungkus dalam bola besar kabut berdarah dan banyak daging serta darah di tubuhnya meledak. Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat seperti gembel dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya. Bersama dengan hal tersebut, di kabut berdarah yang meledak perlahan-lahan seketika terlihat sosok yang mengembun. Penampilan sosok ini terlihat sedikit buram tetapi tetap memancarkan aura yang kuat. Sosok ini lanjut bertanya kepada Xiaoyan siapakah sosok Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan seteguk busa darah dan menatap ke arah sosok berdarah di hadapannya. Meski mata Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak menjawabnya. Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan asal-usul sosok berdarah di hadapannya, sosoknya kembali berkata bahwa jika tebakannya benar, Xiaoyan adalah nomor 9. Hal ini langsung mengejutkan hati Xiaoyan, tetapi Xiaoyan segera bereaksi dengan cepat. Wajah Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan adanya kepanikan sama sekali. Xiaoyan juga segera mundur ke belakang dan Xiaoyan masih tidak menjawab sosok berdarah ini. Xiaoyan juga pada saat ini tahu dan dapat menyimpulkan bahwa sosok berdarah yang diubah dari kabut berdarah ini kemungkinan besar adalah nomor 6. Ia adalah leluhur dari dunia Taixu, yakni Shu Qiantaiyi. Melihat Xiaoyan yang melesat mundur, Shu Qiantaiyi pada saat ini bertanya apakah Xiaoyan ingin melarikan diri. Sosoknya seketika menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan langsung merasakan adanya kekuatan tak terlihat yang mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan berpikir bahwa sangat jelas sosok ini hanyalah seonggok bayangan. Namun meskipun begitu, ia sebenarnya masih bisa mengaktifkan kekuatan aturan dari jarak yang jauh. Jantung Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh tekanan yang kuat. Kekuatan ini juga tidak dapat ditahan oleh Xiaoyan dan tidak peduli seberapa kuat tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya memuntahkan seteguk besar darah. Xiaoyan merasakan urgensi ancaman yang kuat terhadap hidupnya yang sudah lama tidak dirasakan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk segera menggunakan dewa asli super raksasa untuk melawan. Sementara itu di sisi lain, sosok Shu Qiantaiyi pada saat ini bertanya apakah ia benar-benar nomor 9. Kekuatannya benar-benar terlalu lemah. Mungkinkah para pecundang ini telah menemukan orang yang salah? Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan adalah orang yang berani menghabisi para prajurit Taixu. Dengan begitu, maka anggap saja nyawa Xiaoyan pada saat ini akan dihilangkan sebagai kompensasi. Begitu selesai berbicara, sosok berdarah itu mendengus dingin dan merasa bahwa Xiaoyan bukanlah sosok nomor 9. Mereka yang bisa memasuki alam dewa kekacauan tentu saja akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu Xiaoyan di kejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Shu Qiantaiyi. Dengan ia berbicara seperti ini, Xiaoyan pada saat ini semakin yakin bahwa sosok di hadapannya adalah sosok nomor 6. Xiaoyan juga tahu bahwa sosok dari Shu Qiantaiyi ini jauh berada di dunia yang luas. Ia pasti telah menggunakan metode tertentu hingga pada akhirnya membentuk tubuhnya dalam seonggok bayangan ini. Hanya kekuatan ini saja benar-benar sudah sangat cukup dan hal itu menjelaskan kekuatan Shu Qiantaiyi. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera menutup dan membuka matanya. Sebuah bintang muncul dari mata kiri dan kanannya ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik kekuatan simbiosis. Bintang-bintang di mata Xiaoyan segera meledak dengan cahaya terang. Ini adalah kemampuan dewa aslinya yang dapat terhubung dengan dunia ini dan bahkan semua makhluk hidup di dunia ini. Begitu Xiaoyan melepaskan kekuatan simbiosis, vitalitas yang tak berujung juga pada saat ini melonjak ke arah Xiaoyan. Hal ini menyebabkan tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak bisa melepaskan diri dari pengekangan. Tubuh Xiaoyan juga dengan cepat meledak dan berubah menjadi tubuh raksasa dewa asli. Melihat hal ini, Shu Qiantaiyi pada saat ini mengerutkan kening. Sosoknya lanjut bergumam, bukankah ini adalah dewa asli kuno dan arogan yang telah lama dimusnahkan?
Sayang sekali masih ada yang selamat di antara mereka. Dalam hal ini tempatnya tidak di sini dan ia tidak lagi memiliki kegunaan lain di alam iblis keabadian kuno. Bagaimana jika dewa asli pada saat ini bergabung dengan Taiksu? Sukian Taiyi akan memberinya sumber daya terbaik untuknya bisa berkembang. Sosok berdarah ini tiba-tiba berhenti dan tidak menyerang Xiaoyan lagi, tetapi mengeluarkan kata-kata perekrutan seperti ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat serius. Xiaoyan tidak tahu apakah nomor 6 mengenalinya atau tidak pada saat ini. Tetapi setidaknya sekarang tampaknya nomor 6 tidak yakin dengan identitas Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya mengetes dengan bertanya apakah yang dikatakan oleh senior itu benar. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya ada yang salah dengan pil beracun sebelumnya. Xiaoyan tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Sukian Taiyi untuk mengunci lokasi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tampak sedikit merenung dan Xiaoyan memikirkan tentang apa yang ada dalam pikiran nomor 6. Sementara itu di sisi lain nomor 6 pada saat ini berkata tentu saja itu memang benar. Tetapi jika ia ingin bergabung dengan Taiksu, ia tentu tahu bahwa ia harus menawarkan kesetiaannya. Xiaoyan menyadari apa yang dimaksud oleh Sukian Taiyi dan hal ini menyangkut dengan esensi darah jiwa Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tampak terlihat berpikir mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sukian Taiyi. Tidak menjadi permasalahan dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini jika Xiaoyan mendonorkan esensi jiwa darahnya. Xiaoyan tidak akan bisa langsung dihabisi hanya karena berdasarkan esensi darah jiwa ini. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa tidak menjadi permasalahan jika Xiaoyan harus mendonorkan darah jiwa miliknya. Namun bagaimana senior bisa menjamin bahwa sumber daya yang diberikan oleh senior akan cukup untuk Xiaoyan? Sosok berdarah itu segera mendengus dingin dan berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini akan mudah bagi Sukian Taiyi untuk menghabisinya. Oleh karena itu, mengapa ia pada saat ini repot-repot untuk membujuknya? Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa tampaknya meskipun Sukian Taiyi masih ragu dengan identitas Xiaoyan, sosoknya pada saat ini masih berusaha untuk mencari celah. Xiaoyan pun mengikuti permainan dari Sukian Taiyi dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa tawaran dari senior ini tidaklah buruk. Namun meskipun begitu ia masih memiliki satu permintaan yang harus ia sampaikan. Jika senior bisa membantunya menyelesaikan hal ini, maka Xiaoyan akan bersedia mengabdikan hidupnya untuk Taiksu. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan berpikir senior juga tahu dan memahami kontradiksi antara dewa asli dan klan Cimi. Xiaoyan ingin tahu apakah senior akan bisa meminjamkan sebagian dari kekuatan Taiksu untuk membantunya membalas dendam. Sukian Taiyi pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara. Ternyata seperti itu. Ini merupakan permasalahan yang cukup sulit. Sejauh yang ia tahu tidak ada klan Cimi di alam iblis keabadian kuno. Bahkan jika ia pada saat ini ingin membantu Xiaoyan, ia tidak memiliki cara untuk membalas dendam. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini tidak cukup, tetapi tubuhnya telah mencapai tingkat keabadian. Ia adalah bibit yang baik dan apa yang pada saat ini ia inginkan. Xiaoyan pada saat ini sedikit menghela nafas karena dari perkataan Sukian Taiyi, sosoknya pada saat ini setuju dengan permintaan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini masih merenung mengenai apa yang dipikirkan oleh nomor 6. Jika ia benar-benar tidak mengetahui identitas Xiaoyan dan hanya ingin membawa Xiaoyan di bawah komandonya, hal ini benar-benar akan menjadi pilihan yang baik. Xiaoyan pernah menyembunyikan identitasnya dan memasuki aliansi Doshan pada saat itu. Jika Xiaoyan bisa menjadi bawahan Sukian Taiyi, maka Xiaoyan akan bisa memasuki Taiksu dengan leluasa. Namun meskipun begitu, Xiaoyan juga tahu bahwa resikonya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyamaran di aliansi Doshan. Jika Xiaoyan berhasil melakukannya, maka ketika Taiksu menyerbu ke Senshi, Xiaoyan bisa mengirim banyak agen rahasia ke antara mereka.
Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini memiliki pagoda pemurnian dan jika sesuatu yang tak terduga terjadi, Xiaoyan masih bisa pergi kapan saja. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa memang seperti apa yang dikatakan oleh senior. Junior masih belum cukup kuat, tetapi junior bisa pergi ke Taiksu untuk berlatih dengan keras. Jika sudah waktunya tiba, maka belum terlambat bagi junior untuk membalaskan dendam. Mendengar hal tersebut, Shu Qiantai pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata bahwa itu adalah hal yang bagus. Namun sebelum itu, ia pada saat ini ingin bertanya apa yang membuat Xiaoyan mengambil tindakan terhadap para prajurit Taiksu. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shu Qiantai. Sementara itu Shu Qiantai pada saat ini tampaknya benar-benar masih ingin menguji Xiaoyan. Sosoknya sedikit meledek dengan berkata sebaiknya Xiaoyan berhenti berpura-pura. Bukankah Shu Qiantai dan Gu Zhongsheng adalah teman lama? Ia masih bisa melihat trik ini dan tidak ada gunanya bagi Gu Zhongsheng untuk berbohong. Xiaoyan memandang ke arah Shu Qiantai yang pada saat ini wajahnya dipenuhi dengan keraguan. Xiaoyan juga tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Shu Qiantai ini adalah hanya untuk menguji Xiaoyan. Melihat Xiaoyan tidak menunjukkan kekurangan apapun, pada akhirnya ia terus-menerus menguji Xiaoyan. Namun sekarang Xiaoyan telah bisa membaca apa yang berada di benak dari nomor 6. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Shu Qiantai bahwa Xiaoyan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh senior. Xiaoyan tampak menangkupkan tangannya dan ekspresi Xiaoyan tampak terlihat serius. Tidak ada kekurangan apapun dari ekspresi Xiaoyan. Sosok berdarah ini juga seketika membeku sesaat dan tampak semakin ragu dengan identitas Xiaoyan. Tampaknya ia mulai benar-benar percaya bahwa Xiaoyan mungkin bukanlah nomor 9 yang ia cari. Shu Qiantai juga pada saat ini hanya bisa terdiam, sementara Xiaoyan pada saat ini kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa dunia yang luas telah hancur. Junior berharap senior akan dapat membantu membalaskan dendamnya suatu hari nanti. Senior juga tampak terlihat sangat kuat sehingga pada akhirnya Xiaoyan bersedia bergabung dengan Taiksu. Kebencian antara klan Cimi dan klan Dewa Asli benar-benar sedalam laut. Xiaoyan telah bersumpah darah kepada leluhurnya dan selama ia masih hidup, ia akan membalaskan dendam klan Dewa Asli dengan segala cara. Xiaoyan kembali mengencangkan jari-jarinya dan tinjunya terkepal erat. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hal ini pada akhirnya membuat Shu Qiantai mengerutkan kening seolah-olah ia bertanya di dalam hatinya apakah ia benar-benar telah menemukan orang yang salah. Selip batu giok miliknya juga tidak merasakan aura apapun yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Ini merupakan poin utama yang membuat Shu Qiantai tidak dapat merasakan identitas Xiaoyan. Shu Qiantai pada akhirnya perlahan segera berbicara setelah sedikit terdiam. Sosoknya berkata jika itu permasalahannya maka Shu Qiantai akan mengizinkan Xiaoyan bergabung dengan Taiksu. Xiaoyan pada saat ini tersenyum meledek di dalam hatinya dan Xiaoyan benar-benar merasa tenang. Xiaoyan tidak tahu apakah ini merupakan kemampuan akting Xiaoyan yang luar biasa ataukah apa Shu Qiantai masih bermain-main dengan Xiaoyan. Tetapi tidak peduli apapun alasannya, selama Shu Qiantai tidak dapat membuktikan identitasnya, maka Xiaoyan akan terus-menerus aman. Xiaoyan pada akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh junior pada saat ini. Sebelum junior bertemu dengan senior, ia telah berjanji kepada kehendak alam iblis keabadian kuno. Oleh karena itu ia khawatir pada saat ini ia masih belum bisa bergabung dengan Taiksu. Shu Qiantai sedikit marah sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan telah setuju dengan kehendak alam iblis keabadian kuno. Mengapa Xiaoyan tidak mengatakannya sebelumnya kepada Shu Qiantai? Xiaoyan tampak sedikit ragu-ragu dan kembali berkata bahwa karena Xiaoyan tahu bahwa para senior juga pasti memiliki kekuatan yang kuat. Bagi junior, selama ia bisa menjadi lebih kuat maka ia akan bisa berada di dunia manapun. Namun meskipun begitu,
Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Shu Qiantai pada saat ini segera memotong perkataan Xiaoyan. Sosoknya bertanya apakah artinya alam iblis keabadian kuno ini. Bahkan jika Xiaoyan datang ke dunia Taixu dan mengikuti Shu Qiantai, maka kekuatannya akan berlipat ganda. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan masih tampak terlihat ragu. Setelah beberapa detik berikutnya, Xiaoyan pada akhirnya lanjut berbicara bahwa junior masih memiliki beberapa urusan pribadi yang belum diselesaikan. Mungkin perlu beberapa waktu untuk pergi ke dunia Taixu dan bisakah senior memberi junior waktu lagi. Shu Qiantai yang akan marah pada saat ini tampak terlihat tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya ia segera mengangkat tangannya. Ada token yang diukir dengan kata Shuqian yang pada saat ini dilemparkan ke arah Xiaoyan. Shu Qiantai lanjut berkata bahwa ia bisa menyimpan token ini. Xiaoyan harus memegang token ini jika Xiaoyan harus memegang token ini jika Xiaoyan memasuki Taixu, karena jika tidak, Xiaoyan akan dikepung dan dianggap sebagai penyusup. Xiaoyan menatap ke arah token batu giok yang pada saat ini ditangguhkan di hadapan Xiaoyan. Melihat token di hadapannya, Xiaoyan merasa tidak yakin di dalam hatinya. Posisi Xiaoyan tentu saja bisa dikunci melalui selip batu giok ini. Dengan keberadaan token ini juga, maka Shu Qiantai akan bisa mengetahui setiap gerakan Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan pada saat ini masih memiliki Shuyu dan Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan mengenai hal ini. Xiaoyan pada akhirnya menangkupkan tangannya dan terlihat penuh dengan hormat ketika mengucapkan terima kasih. Menanggapi hal tersebut, Shu Qiantai pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berterima kasih. Taixu juga pernah menjadi anggota dari penyerang dunia yang luas. Ketika ia besar nanti, Shu Qiantai ingin tahu apakah Xiaoyan akan memberontak melawan Taixu atau tidak. Mata Xiaoyan sedikit menyipit begitu Xiaoyan mendengar pertanyaan yang agak sulit ini. Namun Xiaoyan bereaksi dengan cepat tanpa berpikir panjang. Xiaoyan berkata bahwa kehancuran dunia yang luas telah menjadi fakta. Sulit bagi Xiaoyan untuk membalaskan dendam dunianya dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan harus berusaha sebaik mungkin untuk membalaskan dendam keluarganya kepada mereka. Karena senior membantu Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya, maka senior bisa yakin Xiaoyan bukan orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Shu Qiantai pada akhirnya mengangguk dan terlihat jelas bahwa jawaban Xiaoyan ini tidak membuat Shu Qiantai menemukan kekurangan apapun. Selanjutnya ia kembali melambaikan tangannya dan selip batu giok kembali muncul di depan Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiaoyan juga bisa menyimpan selip batu giok ini. Begitu selip batu giok ini meledak dengan cahaya biru, Xiaoyan bisa segera menghancurkannya. Xiaoyan pun kembali menangkupkan tangannya sambil sedikit mengangguk. Xiaoyan mengambil selip batu giok di tangannya dan melihatnya. Shu Qiantai sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan akan menanyakan tentang hal ini. Namun tanpa diduga, Xiaoyan pada saat ini tidak bertanya lagi dan hanya terdiam. Sementara itu Shu Qiantai pada saat ini kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak perlu lagi membuang waktu di alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan bisa pergi ke dunia Taixu sesegera mungkin. Shu Qiantai berpikir Xiaoyan juga tentu memiliki sarana untuk melakukan perjalanan antar dunia. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini kembali pura-pura blow on. Xiaoyan bertanya bagaimana Xiaoyan bisa melakukan perjalanan antar dunia. Bisakah senior pada saat ini memberitahu Xiaoyan? Mendengar hal tersebut, Shu Qiantai segera berkata bahwa Xiaoyan bisa menghancurkan token yang ia berikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangkat dua token batu giok di tangan kiri dan di tangannya sebelum akhirnya bertanya apakah yang kiri atau yang kanan. Shu Qiantai pada saat ini terdiam dan tampak sedikit kesal. Sosoknya lanjut berkata bahwa menghancurkan token akan memberi Xiaoyan cara untuk menuju ke Taixu. Selain itu, jika batu giok ini bersinar dengan cahaya biru, itu berarti orang yang dicari oleh Shu Qiantai telah berada di hadapan Xiaoyan.
Jika hal ini terjadi di masa depan, maka Xiaoyan harus segera menghancurkannya. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk dan kembali menangkupkan tangannya sambil mengucapkan terima kasih kepada Shuqian Taiyi. Sementara itu Shuqian Taiyi melambaikan tangannya dan segera berubah menjadi sosok berdarah dan menghilang menjadi kabut berdarah. Xiaoyan terdiam sambil memegang token di kedua tangannya. Setelah sosok Shuqian Taiyi menghilang, barulah Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang berangsur-angsur berubah. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa dahinya benar-benar dipenuhi dengan keringat dingin. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Shuqian Taiyi akan menemuinya secara langsung. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam bahwa hal ini benar-benar merupakan hal yang sangat berbahaya.